your hands. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikanmu. Di setiap waktu ku tahu kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hatimu, aman dalammu. Begitu sempurna kasihmu, bawa ku melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasamu menghidupkanku, pengharapanku. Bersama-sama nyatakan. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikanmu. Di setiap waktu ku tahu kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hatimu, aman dalammu. Begitu sempurna kasihmu, bawa ku melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasamu menghidupkanku, pengharapanku. Begitu sempurna kasihmu, melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasamu menghidupkanku, pengharapanku. Para 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 para. Kita bersuka cita sebab pengharapan kita nyata dalam kuasa-Nya. Amin. Begitu sempurna kasihmu, bawa ku melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasamu menghidupkanku, pengharapanku. Sempurna kasihmu, bawa ku melangkah dengan kuat tanganmu. Kuasamu menghidupkanku, kau pengharapanku. Shalom, selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Selamat pagi juga untuk Bapak Ibu Guru. Hari ini atau pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan untuk mengajarkan kepada kita mengawali setiap kegiatan kita dengan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, selamat pagi kami ucapkan kepadamu. Engkau yang mengasihi kami semua. Awal dari minggu ini biarlah Engkau berfirman, sehingga kami boleh menjalani kegiatan kami dengan penuh harapan, dan apapun yang boleh kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Melalui renungan firman-Mu memberikan kami kesempatan memperbaiki diri, hari lepas hari semakin baik. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik, tema renungan kita pada pagi hari ini saya beri judul Cara Pandang yang Salah. Oke, bacaannya ada di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-23. Tetapi saya tidak membacakan semuanya, ada inti-inti saja yang akan kita baca bersama-sama. Nah, kesimpulan dari 2 Raja-Raja 6 ini adalah cerita tentang Elisa, ya, Elisa dalam melawan bangsa Aram. Nah, inti cerita atau singkat cerita adalah Nabi Elisa ini mendengar bahwa bangsa Aram akan menyerang bangsa Israel. Dan bujangnya atau pelayannya menyampaikan kepada Elisa bahwa akan ada penyerangan yang nantinya akan membuat kekalahan bangsa Israel. Tetapi ternyata Elisa tahu apa yang harus dilakukan oleh dirinya, sehingga dia menyampaikan kepada bujangnya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sebenarnya di sini ada dua cara pandang yang berbeda. Yang satu adalah cara pandang pelayan atau bujangnya, yang kedua adalah cara pandang Elisa. Mari kita coba lihat di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-15. Kita lihat terlebih dahulu, saya bacakan untuk kita semua. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Itu cara pandang yang pertama, berdasarkan cara pandang pelayan atau bujang Elisa. Nah, lalu Elisa menjawab kepada pelayannya. Ayat yang ke-16, jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Dua ayat ini sudah menyatakan bahwa ada dua cara pandang. Yang satu begitu ketakutan ketika masalah itu datang, ketika bencana itu tiba-tiba muncul menghadapi dirinya. Elisa memiliki cara pandang, ayat yang ke-16 tadi dikatakan jangan takut. Dia menyampaikan kepada bujangnya seperti itu karena kenapa dia katakan jangan takut? Karena lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Mereka itu maksudnya adalah bangsa Aram. Dan memang betul apa yang dikatakan Elisa itu menyadarkan kepada pelayannya, juga menyadarkan kepada kita bahwa memang benar Allah kita itu menyertai Elisa. Allah Elisa hari ini pun menyertai kita. Di ayat yang ke-17 dikatakan, lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Nah, ini adalah jawaban untuk keraguan, ketakutan bujang Elisa. Ternyata ketika Elisa berdoa kepada Allahnya waktu itu, apa yang dibukakan
kepada bujangnya. Ternyata akhirnya bujangnya melihat bahwa dengan mata dia bisa melihat bahwa Allah menyertai bangsa Israel. Dikatakan di sini tampak gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Nah, dari situ ada atau nampak ada beberapa perjalanan yang akhirnya membuat kita umat Allah atau kita anak-anak Tuhan bisa yakin dan percaya bahwa Allah itu akan merubah cara pandang kita ketika kita melihat dari sisi yang salah. Karena cara pandang kita itu kadangkala adalah cara pandang manusia yang selalu mengandalkan bahwa yang kita lihat itu yang kita percaya. Nabi Elisa mengajarkan kepada pelayannya untuk melihat dari sisi iman dan percaya. Hari ini anak-anakku yang terkasih dan Bapak Ibu Guru, mungkin kita bisa tahu bahwa ternyata cara pandang kita selama ini adalah cara pandang yang salah. Kita menghadapi masalah yang datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Kalau anak-anak mungkin masalah bagaimana menghadapi pelajaran yang susah. Menurut cara pandang dirimu atau diri kalian, itu tidak akan mungkin kamu bisa mengatasi. Itu karena cara pandang yang salah. Ada kalanya kalian melihat orang tua kalian itu begitu susah. Kadang-kala mungkin pertengkaran muncul dalam rumah tangga, kehidupan keluarga kalian, atau mungkin orang tua kalian dalam keadaan sakit, atau kalian sekarang juga dalam keadaan sakit yang mungkin bagi kalian ini sebuah bencana, ya. Kita melihat itu semua tidak ada jawaban karena cara pandang kita salah. Atau mungkin Bapak Ibu Guru juga bisa melihat dengan pekerjaan yang begitu berat, kayaknya kita tidak bisa mengatasinya. Atau mungkin kita mengalami problem atau masalah pribadi, masalah keluarga kita, atau masalah anak-anak kita, masalah pekerjaan kita, yang rasanya tidak ada jawaban karena cara pandang kita salah. Seperti pelayan Elisa. Biarlah Elisa bisa mengingatkan kepada kita bahwa cara pandang Elisa adalah cara pandang iman. Seperti di 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 kita bisa belajar bahwa sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sehingga Allah bisa mencelikkan mata kita, mata rohani kita bahwa ada jawaban setiap masalah yang datang. Kalian tahu akhir dari cerita Elisa ini? Ternyata lewat perjuangan doanya Allah menjawab. Bangsa Israel bisa terlepas dari tentara-tentara Aram. Bahkan di ujung cerita itu adalah happy ending, yaitu bangsa Aram tidak lagi melawan bangsa Israel. Bahkan bangsa Israel dengan lembut hati bisa menjamu bangsa Aram yang datang harusnya menyerang. Tetapi dengan kebaikan bangsa Israel, bangsa Aram ini dijamu dengan baik hati dan mereka tidak lagi melawan, bahkan mereka pulang dan tidak pernah lagi menyerang bangsa Israel. Sesuatu yang indah ketika kita mau hidup memandang dengan cara pandang iman kita kepada Tuhan. Satu ayat lagi ada di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-8. Mengingatkan kepada kita bahwa malaikat Tuhan akan ada di sekeliling kita ketika kita mau berharap kepada Allah untuk meminta pertolongan. Demikian firman Tuhan, Mazmur 34 ayat yang ke-8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Lalu
meluputkan mereka. Puji nama Tuhan, hari ini ada banyak masalah yang datang, ada banyak pergumulan dalam kehidupan kita. Pandanglah dengan iman dan percaya, karena Allah akan mengirimkan malaikat-malaikat untuk melindungi kalian dan Bapak Ibu semua. Karena kita adalah orang-orang yang takut akan Dia. Kita akhiri untuk renungan firman Tuhan pagi hari ini. Ingat selalu bahwa cara pandang yang salah akan membuat kita semakin terpuruk dalam kelemahan. Tetapi ketika cara pandang kita adalah cara pandang yang menggunakan iman percaya, kita akan diselamatkan. Dan pertolongan Tuhan itu akan selalu ada tepat pada waktunya. Terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Kita akhiri untuk renungan firman Tuhan, menjalani sepanjang hari ini dengan kekuatan daripada Allah. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, biarlah pagi hari ini kami boleh belajar bahwa apa yang kami lakukan itu adalah karena iman, bukan karena melihat secara kasat mata. Engkau mengajarkan kepada kami bahwa bagaimana kami harus bergantung kepadamu. Anak-anak didik kami dengan berbagai masalah mereka. Mereka boleh diajarkan bahwa kesulitan-kesulitan ada, tetapi mereka tetap percaya bahwa melalui cara pandang iman mereka boleh diselamatkan. Melalui cara pandang iman mereka boleh menjawab semua persoalan yang datang. Demikian juga dengan Bapak Ibu Guru semua, biarlah persoalan yang datang pun kepada mereka semua Bapa selalu ada jawaban, karena Engkau mengirimkan malaikat-malaikat penolong untuk menjaga ketika kami percaya dan setia kepadamu. Terima kasih Bapa, renungan kami tidak sempurna, tetapi biarlah Engkau sendiri yang menyempurnakan sehingga masuk ke dalam hati dan pikiran anak-anak dan Bapak Ibu Guru dengan baik. Kami akhiri renungan firman Tuhan pagi hari ini Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami sambut kegiatan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.